Ya, saya lagi di Paris dan ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 6 yang baru saja diluncurkan. Sekilas, banyak yang bahas bahwa seakan smartphone ini tidak membawa peningkatan yang signifikan dibanding pendahulunya. Apa iya? Yuk kita bahas. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 6. Samsung memang secara konsisten setiap tahun meluncurkan smartphone foldable terbarunya. Jadi nggak on-off gitu. Dalam preview kali ini kita akan bahas mengenai Fold 6 dan sekilas mengenai apa saja peningkatan yang dimiliki oleh si Fold 6 ini dibandingkan Fold 5. Nah, banyak yang bilang bahwa Samsung seharusnya melebarkan dimensi saat dilipat ya, supaya bisa dipakai ngetik dengan dua tangan di cover screen dengan mudah, seperti handphone biasa lah pokoknya. Tapi, dalam pembahasan di headquarter Samsung tahun 2023 yang lalu, kami memperoleh info bahwa Samsung itu mempertahankan form factor yang slim saat dilipat karena alasannya untuk pengoperasian dengan satu tangan. Kami merasa ada yang sedikit miss nih dari pihak Samsung yang nggak cerita mengenai hal ini, mengenai konsep desain yang satu ini sejak awal. Hasilnya, semua mengira bahwa Fold-nya Samsung ini harusnya dilipat seperti HP biasa gitu, lebar harusnya nih, dan kalau dibuka jadi lebih lebar. Padahal ide dasarnya adalah kalau dilipat akan mudah dioperasikan dengan satu tangan dan saat dibuka jadi lebar gitu. Nah, jadi otomatis tahun ini bentuknya tidak akan jauh berbeda walaupun ada sedikit perubahan yang menarik di sana sini ya. Kalau dibandingkan dengan Fold 5, Fold 6 terbaru ini ukurannya sedikit memendek, sekitar 1,4 mm, tapi melebar sekitar 2,7 mm dalam kondisi terbuka. Ketebalannya pun jadi lebih tipis 1,3 mm saat dilipat. Jadi layar cover screen-nya akan otomatis melebar walau sedikit. Tapi ya dari 4 ke 5 juga sudah melebar, jadi ini melebar lagi gitu ya. Nah, bobotnya di sini turun jadi 239 gram. Ini turun dari dulu sekitar 250-an gram di Fold 5. Setelah kami cek ulang bobot real semua smartphone foldable yang resmi di Indonesia, harusnya nih Fold 6 itu menjadi smartphone foldable paling ringan yang resmi beredar di Indonesia. Nah, bicara soal bentuk, Fold 6 ini menggunakan bentuk yang lebih kotak-kotak nih atau flat ya. Sepertinya ini yang membantu ukurannya bisa jadi lebih compact. Nah, kalau mau didetailkan, kita bisa lihat bahwa desain ring pada kamera itu sedikit berubah. Sementara grill speakernya jadi seperti S24 series, hanya garis gitu aja. Nah, bicara mengenai seperti S24 series, kali ini kamera utama dari Fold 6 sudah menggunakan kamera yang sama dengan S24 atau S24 Plus dan udah pakai Pro Visual Engine juga ya. Kamera utamanya 50 megapiksel yang video recordingnya bisa sampai 8K 30 fps atau 4K 60 dan upgrade yang bikin beda adalah kemampuan slow motionnya yang kali ini bisa sampai 4K 120 fps. Masih belum banyak nih smartphone flagship yang bisa ngerekam 4K 120 fps. Berat banget tuh. Lalu kamera ultrawide-nya itu 12 megapiksel, field of view 123 derajat. Jadi lebar nih ultrawide-nya nih. Ini masih bukannya autofocus ya, tapi ada upgrade di sini dan upgrade yang kami nanti-nantikan. Video recording di kamera ultrawide bisa nyampe 4K 60 fps. Akhirnya ya, dari dulu ultrawide-nya Z Fold series itu entah kenapa cuma sampai 30 fps, bahkan 1080p 60 fps pun nggak bisa. Nah, sekarang udah di-upgrade sama Samsung jadi bisa. Cocok tuh buat sosmed-sosmed tuh. Untuk telingnya 10 megapiksel, 3 kali optical zoom, video recordingnya juga bisa sampai 4K 60 fps. Ketiga kameranya kali ini terasa udah seperti smartphone flagship yang beneran. Sementara untuk selfie-nya di sisi cover sama seperti Fold 5 ya, 10 megapiksel fixed focus dengan video recording sampai 4K 60 fps juga. Kamera di bagian dalam juga sama seperti pendahulunya, pakai under display kamera yang nggak mudah dilihat. Ini adalah kamera 4 megapiksel dengan video recording sampai 1080p 60 fps. Oke, jadi ini saya lagi nyobain kameranya Samsung Galaxy Z Fold 6 nih teman-teman. Ini kamera selfie-nya di bagian cover screen-nya. Saya rekam di resolusi 4K 60 fps dan hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat di layar hasilnya stabil. Ini udah standar flagship banget lah. Kamera selfie bisa 4K 60, stabil dan gambarnya bagus. Ini udah suatu kewajiban. Nah, kalau yang ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya yang di layar utama atau yang under display kameranya. Hasilnya seperti ini. Kalau under display kameranya ini bisa merekam video sampai Full HD 60 fps. Kalau saya lihat dari hasilnya sih masih bisa dipakai lah videonya ini. Cuman kenapa masih pakai under display kamera ya Samsung ya? Kenapa dia nggak pakai kamera yang biasa aja, punch hole aja gitu loh? Ya mungkin memang bukan ditujukan untuk content creation sih, ini paling untuk video call aja lah. Oke, kalau yang ini saya lagi nyobain kamera utamanya di 4K 60 fps. Kameranya Samsung Galaxy Z Fold 6. Hasilnya seperti ini. Di 4K 60 hasilnya stabil. Mantap. Nggak cuma 4K 60, tapi kamera utamanya juga bisa merekam di 8K 30 fps. Kalau saya lihat di layar, hasilnya stabil juga nih, keren. Teman-teman konten kreator lagi pada syuting. Nah, kalau ini adalah contoh video dari kamera ultrawide-nya.
4K 60 fps. Akhirnya Samsung Galaxy Z Fold bisa 4K 60 fps di kamera ultrawide-nya. Dari dulu kan masalahnya tuh di kamera ultrawide-nya nggak bisa merekam video 60 fps. Kali ini bisa. Nice. Lalu ini adalah contoh video dari kamera telefotonya yang 3 kali di 4K 60 fps juga. Hasilnya seperti ini. Ini saya coba bawa jalan untuk cek stabilizernya. Wah, oke juga ya. Nah, karena kita bisa menggunakan layar covernya untuk preview kamera, jadinya kita bisa pakai kamera utamanya ini untuk vlogging atau untuk foto atau video. Ini asik banget nih, jadi kualitasnya luar biasa. Kita bukan pakai kamera selfie-nya, ini pakai kamera utamanya, hasilnya seperti ini. Ini kamera utama nih. Dan menariknya, kita bisa langsung pindah ke kamera ultrawide-nya. Tuh, jadi bisa seperti ini. Ini salah satu keuntungan kalau kita pakai smartphone foldable seperti ini ya. Kita bisa pakai kamera utamanya dan kamera ultrawide-nya untuk vlogging seperti ini. Tentunya ini kualitasnya jauh lebih bagus ketimbang pakai kamera selfie-nya. Paling yang perlu diperhatikan kalau lagi bikin video atau foto pakai setup kamera utamanya ini, kita kalau bisa jangan ngeliat ke layar sih. Nih kalau saya lagi ngadep layar nih hasilnya seperti ini. Kita harus ngadep ke kameranya seperti ini. Nah, terkait pengalaman multi kameranya, ternyata ada beberapa catatan kecil aja di sini. Di mana saat lagi merekam video, kita belum bisa pindah-pindah kamera saat lagi di 4K 60 fps. Nah, ini saya contohin aja, misalnya saya rekam video di 4K 60. Nah, seperti kalian lihat, tombol kamera lainnya pada hilang nih. Kita tidak bisa zoom out ke ultrawide atau zoom in pakai kamera tele, nggak bisa. Ini zoom digital semua. Nah, kalau kita turunin resolusinya ke Full HD 60 fps, sekarang bisa nih. Kita pindah ke kamera ultrawide-nya, kamera 1 kalinya, kamera tele 3 kalinya, bahkan ke selfie juga bisa. Samsung banget lah ini. Seperti ini. Dan untuk sisanya kita nantikan di video reviewnya aja teman-teman ya. Kita nggak analisis di sini. Kita cuma mau kasih lihat sampel-sampelnya aja sekilas. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan spesifik mengenai kameranya, komen aja di bawah. Sip. Nah, untuk cover screen-nya, ini ukurannya 6,3 inci, resolusinya 2376 x 968, dan layar utamanya 7,6 inci, resolusi 2160 x 1856. Di sini terlihat bahwa layar ini lebih lebar, tapi lebih pendek dibandingkan Fold 5. Sepertinya emang ingin mengakomodasi permintaan dari konsumen yang sebelumnya ya. Nah, untuk kecerahan maksimum untuk kedua layar ini meningkat juga jadi maksimum 2600 nits. Fold 6 sekarang menggunakan dual rail hinge atau engsel ya, yang harusnya membuat engsel itu jadi lebih kuat lagi. Engsel baru ini punya celah yang lebih rapat. Hasilnya, Fold 6 sekarang punya ketangguhan ekstra nih. IP ratingnya jadi IP48, dulu kan IPX8. Jadi sekarang ada daya tahan terhadap benda padat. 4 itu artinya smartphone ini lebih sulit kemasukan benda padat yang ukuran kecil. Benda padat 1 mm ke atas itu tidak bisa masuk dalam Fold 6. Ini sepertinya karena penggunaan hinge baru tadi yang lebih rapat. Sementara angka belakangan 8 ya, biasa ya, aman kalau kecebur ke dalam air. Walaupun ini bukan untuk berenang ya. Nah, patut dicermati bahwa dibandingkan Fold 3 dan Fold 4, Fold 5 yang sebelumnya itu terbukti sudah jauh lebih awet nih layarnya. Jadi harusnya Fold 6 akan lebih baik lagi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian AI yang banyak banget peningkatannya, kita bahas spesifikasi internal ya. Untuk SoC tentunya pakai Snapdragon 8 Gen 3, ini peningkatan dong. Cooling sistemnya menggunakan vapor chamber yang udah dibesarkan 60% lebih luas dibandingkan Fold 5. Harusnya gaming jadi lebih lancar nih ya. Untuk RAM semua versi 12GB, storage itu pilihannya ada 256, 512, dan 1TB. Seperti biasa, nggak ada micro SD card slot. Fold 6 menggunakan baterai yang sama dengan pendahulunya, 4400 mAh dengan kecepatan charging maksimum 25 watt, dan update OS itu panjang. Ini udah sama sama S24 ya, 7 tahun.
Oke, jadi udah jelas ya, peningkatan di si hardware itu ada dan lumayan banyak. Kalau ada yang bilang nggak ada peningkatan, itu artinya yang dicari part-part nggak berubahnya aja. Biasanya yang bilang nggak ada perubahan tuh nggak bisa menyebutkan apa yang meningkat atau di-upgrade. Kamera kelas flagship sekarang, desain dipercantik dan diperbaiki, bobot lebih ringan, bahkan paling ringan kayaknya nih ya. Engsel baru, layar baru, SoC baru, yang jelas lebih kencang di sini. Lalu peningkatan lain adalah AI. Nah, ini banyak banget. Asli, part ini adalah part yang nggak bisa dimendang-mendingin untuk sekarang. Oke, peningkatan untuk AI pada Fold 6 dan Flip 6 dibandingkan S24 Ultra itu pada dasarnya sama. Dan ini adalah bagian yang harus diperhatikan. Buat kalian kaum mendang-mending yang nggak paham mengenai development software dan fungsi, pelajari bahwa ini bisa jadi adalah bagian yang sangat mahal untuk disediakan. Punya 3-5 fungsi AI saja saat ini membutuhkan banyak karyawan spesialis yang tentunya harus digaji terus. Mungkin seenggaknya 5-10 tahun ke depan. Itu mahal banget. Apalagi kalau fungsi AI-nya mau bisa bekerja dengan lancar. Belum lagi bicara pengembangan bahasa yang nggak kalah mahalnya karena tiap negara harus ada yang orang-orang yang memasukkan AI-nya. Apalagi Indonesia yang sering banget nambahin slang atau istilah baru, ya nggak bre? Oke sob, lau paham nggak? Sabila dimengerti. Nah, masih jauh lebih murah kalau mau masang sensor kamera 200 megapiksel atau baterai 7000 mAh pada setiap HP. Kembali ke peningkatan AI di Fold 6 dan Flip 6. Sejauh yang kami catat, ada penambahan 14 fitur AI baru di sini. Kalau dibandingkan dengan yang ada di S24 series ya. Dan ada 9 peningkatan dari fitur-fitur AI dari S24 series yang dibawa ke sini. Yang menurut kami membuat beberapa di antara jadi mirip seperti punya fitur baru. Jadi kurang lebih ada sekitar 23 kemampuan AI baru. Untuk fitur AI yang merupakan perbaikan atau enhancement dari sebelumnya, menurut Samsung adalah PDF Text Select, Ambient Wallpaper, Instant Slow-Mo, Edit Suggestion untuk Flip, ada Math di sini, ada Translate, Hold untuk Translate ya. Lalu ada Text in Image Overlay Translation, ada Conversation Mode yang dual screen, ada Barcode atau QR Code Reader. Nah, sekarang beralih ke 14 fitur AI yang benar-benar baru tadi. Sebagian itu bisa diproses langsung on device dan sebagian membutuhkan koneksi internet serta server AI di internet atau di cloud ya. Nah, pertanyaannya nih pasti ya, AI-nya berbayar nggak nih? Jawabannya masih sama, Samsung masih berhitung dan menimbang. Adanya pernyataan soal batasan gratis sampai 2025 atau 2026 itu secara legal itu karena kerjasama yang sudah berlaku. Tapi belum jelas apakah setelah itu akan gratis atau berbayar. Nah, kalau berdasarkan perbincangan kami dengan Samsung dan melihat kenyataannya sekarang, seharusnya fitur AI yang on device atau yang bisa offline harusnya tidak perlu berbayar sama sekali ke depannya. Kan udah ada dalam HP-nya. Sementara fitur AI yang online atau butuh cloud itu yang mahal sekali operasionalnya karena butuh server super kenceng untuk layanin semua pelanggannya. Ini yang mungkin berbayar ke depannya. Wajar ya, Microsoft Copilot itu ada versi berbayar, ChatGPT juga begitu. Menjalankan server itu sangat mahal, tapi kembali lagi belum ada keputusan dari Samsung apakah fitur AI on cloud itu akan dibiarkan di cloud dan gratis atau dibiarkan di cloud dan berbayar atau malah dipindahkan jadi on device dan jadi gratis. Karena kalau on device bisa turun tuh kecepatannya dan jelas storage bisa terpakai dalam jumlah besar banget. Oke, jadi dari 14 kemampuan AI baru di Fold 6 dan Flip 6 ada 4 AI yang bekerjanya secara offline. Ada Live Translate, Voice Recording di Note, ada PDF Overlay on Notes, ada Listening Mode, ada Suggested Reply ini untuk Z Flip 6, ada Live Effect 2D to 3D, kamera Auto Zoom, dan ada Energy Score yang ini untuk kerjasama dengan wearables ya. Dan ada 6 kemampuan AI baru yang butuh konektivitas ke cloud atau via internet. Composer untuk email, sosmed, dan lain-lain, ada Portrait Studio, ada Smart Select untuk barcode atau QR Code, ada Create Profile Card, ada Sketch to Image, dan ada AI Drawing Assist. Nah, ini adalah sebagian demonya.
Nah, gimana? Keren kan? Nah, pertanyaannya, apakah kemampuan AI ini akan diturunkan ke S24 Ultra, Fold 5, dan Flip 5? Kemungkinan besar bisa, tapi tentu butuh waktu untuk penyesuaiannya. Karena sebagian besar kemampuan AI ini membutuhkan NPU yang kencang, terutama kalau mau turun ke yang sebelum S24 ya. Jadi masalah nih. Ada juga yang spesifik untuk Fold dan Flip saja ya. Apakah akan ada kemampuan AI yang tidak diturunkan? Masih mungkin ya, karena ada kebutuhan hardware tertentu. Ya, bahas AI barunya Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Flip 6 aja udah panjang. Mari kita beralih ke harganya sekarang. Pasti pertanyaannya adalah, kenapa harganya naik ya? Nah, menurut Samsung, semua ini terjadi karena pengaruh kurs yang meningkat sekitar 9-10% dibandingkan saat Fold dan Flip sebelumnya di launching ya. Menariknya, untuk Flip 6, kami melihat ada peningkatan sekitar 9% yang konsisten dengan kurs ya. Karena dulu 9-10% ya. Tapi untuk Fold 6 sebenarnya cuma naik sekitar 6% saja. Ditambah dengan beban Samsung untuk pengembangan AI, kami masih merasa bahwa kenaikan harganya ini masih sangat wajar. Kan hardware-nya sebenarnya juga di-upgrade ya. Nah, untuk Galaxy Z Fold 6 12256 itu harganya 26.499.000, 12512 itu 28.499.000 dan 12 1 tera itu 31.999.000. Untuk Galaxy Z Flip 6 12256 itu 17.499.000, 12512 itu 19.499.000. Nah, kalau kalian tertarik silahkan cermati promo pre-ordernya ya. Perhatikan bahwa promo pre-ordernya hanya berlaku dari 10 sampai 30 Juli 2024. Mau tukar tambah? Bisa nih, bisa ya. Ada penawaran terbatas bagi konsumen yang melakukan pre-order tanggal 10 sampai 14 Juli. Itu akan dapetin Buds FE sampai Buds 3 bergantung tipe smartphone mana yang dibeli. Ya, beda dengan sebelumnya, kali ini nggak ada promo double storage atau naik jadi 2 kali lipat storage-nya. Tapi kalau berdasarkan hitungan kami, nilai yang diberikan saat pre-order itu masih mirip atau bahkan lebih besar sekarang. Samsung tampaknya sedang mencoba tipe promo yang berbeda ya, dengan bundling aksesoris dan cashback atau diskon. Total value promo pre-order sekarang sekitar 8 jutaan, naik sekitar 2 juta rupiah dibandingkan promo Fold dan Flip 5 sebelumnya. Oh ya, seiring dengan Fold 6 dan Flip 6, Samsung juga meluncurkan Samsung Galaxy Watch 7 series dan Buds 3 series yang baru. Sementara untuk Watch Ultra dan Ring, kabarnya masih pending dulu ya. Semoga segera menyusul masuk ke Indonesia juga. Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan. Pertama, smartphone ini bukan untuk kaum mendang-mending yang sakit hati karena nggak bisa beli. Kalau mau detail lebih lanjut, jelas nanti aja lah ya. Ya, belum. Nanti dibahas setelah review beneran. Yang jelas, smartphone ini sudah di-upgrade hardware-nya dan memiliki kemampuan berbasis AI yang amat sangat banyak kalau dibandingkan pesaing lainnya saat ini. Nah, coba tuliskan pendapat kalian mengenai Samsung Galaxy Fold 6 ini. Apa fitur yang kalian suka? Dan kalau mau menyarankan pengujian apa yang perlu dilakukan saat review, silakan. Boleh juga. Sampai sini dulu, saya Irfan, Jagat Review TV.